Orang Arab Badui memang terkenal sangat jauh dari ilmu agama alias jahil. Mereka sering berada di tempat yang aneh. Namun, karena tingkahnya inilah yang membuat para sahabat sering dapat ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Kisah-kisah Nabi Muhammad tak pernah habis untuk diceritakan dalam sejarah manusia. Tidak ada sosok manusia yang sejarah perjalanan hidupnya ditulis secara detail dan transparan kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW tentunya berinteraksi dengan semua kalangan, termasuk orang-orang Badui. Beliau tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan asal suku, warna kulit, kebangsaan, dan sebagainya. Sebab risalah agama Tauhid memang diperuntukkan bagi siapa saja. Seiring berjalannya waktu, cukup banyak orang Arab Badui yang memeluk Islam. Apalagi sesudah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dengan menjadi Muslim, karakteristik orang Badui tidak berubah. Mereka tetap lugas apa adanya. Sikap Rasulullah kepada orang Arab Badui. Dikisahkan, seorang Badui pada suatu hari memasuki masjid. Dengan santainya, ia berjalan melewati Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk. Kemudian, lelaki itu berdoa dengan suara keras, "Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad. Janganlah engkau mengampuni seorang pun selain kami berdua." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW tertawa. "Sungguh, engkau telah menghalangi banyak orang," ujar beliau kepada orang Badui ini. Tidak berhenti di sana, setelah menyalami Nabi Muhammad SAW, pria tersebut beranjak hingga sudut masjid. Tiba-tiba, dia mengeluarkan barangnya dan buang air kecil pada tembok masjid itu. Seketika, jamaah bangkit dan hendak menyergap orang Badui ini. Namun, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada mereka untuk tetap pada tempat masing-masing. Kemudian, beliau menghampiri lelaki itu dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya, masjid ini tidak untuk buang air kecil di dalamnya. Masjid ini dibangun untuk orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat." Nabi Muhammad SAW lalu memerintahkan seseorang untuk menyiramkan air pada dinding bekas air pipis itu. Maka pulanglah orang Badui tersebut ke rumahnya dengan aman, sembari membawa nasihat dari Rasulullah SAW tentang pentingnya kebersihan. Di lain kesempatan, beliau bahkan pernah menjadi korban dari perilaku orang Badui yang kasar. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW sedang berjalan bersama Anas bin Malik. Langkah laki mereka terhenti karena mendengar suara orang memanggil dari arah belakang. Saat sedang menoleh ke arah sumber suara, Anas sangat terkejut. Ia melihat seorang Arab Badui tiba-tiba menarik dengan keras selendang yang sedang dipakai Rasulullah SAW. "Aku melihat leher Rasulullah SAW tercekik. Selendang itu membekas pada lehernya karena tarikan yang keras oleh lelaki ini," kata Anas menuturkan kisahnya. Nabi Muhammad SAW tidak marah, malahan beliau tersenyum ke arah pria tersebut. "Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu ini," kata si Arab Badui sambil tetap menarik paksa selendang Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian membuka lilitan selendang itu dan memberikan benda tersebut kepadanya. Ada hikmah di balik cara Rasulullah SAW merespon tingkah laku orang-orang itu. Sesungguhnya, beliau mengajarkan kepada umatnya mengenai sikap kesabaran dan kelemah lembutan. Keduanya penting diterapkan dalam kehidupan, lebih-lebih kepada saudara seiman. Betapapun uniknya watak kaum Arab Badui, mereka tetap menampilkan keteladanan sebagai umat Rasulullah SAW. Sebagai gambaran, umumnya kelompok etnis ini memiliki sifat dermawan yang melebihi rata-rata. Qais bin Sa'ad mengaku pernah singgah ke tenda kabilah Arab Badui. Waktu itu, dia dan kawan-kawan kehabisan bekal di tengah perjalanan panjang. Selama 3 hari, sahabat Nabi Muhammad SAW itu dan rombongannya dijamu dengan sajian daging unta yang hangat karena baru dimasak. Pada malam yang ketiga, Qais akhirnya menyadari setiap 1 hari 1 unta disembelih oleh tuan rumah untuk para tamunya ini. Ketika ditanya, kepala suku Badui itu menjawab, "Sungguh, kami tidak mau menjamu tamu dengan makanan yang telah bermalam atau sisa kemarin." Awal pertemuan Arab Badui dan Nabi Muhammad. Dikutip dari buku kumpulan kisah teladan Islami, dikisahkan suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang asik bertawaf di Ka'bah, beliau mendengar seorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir.
Karim, ya Karim." Nabi Muhammad kemudian menirukan ucapan orang itu, "Ya Karim, ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, ya Karim." Nabi Muhammad yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan terlihatlah olehnya seorang laki-laki yang gagah, tampan, dan belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku karena aku ini adalah orang Badui? Kalaulah bukan, karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihmu Muhammad." Mendengar kata-kata orang Badui itu, Nabi Muhammad tersenyum, lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali Nabi Muhammad, wahai orang Arab Badui?" "Iya, aku belum mengenalinya," jawab orang Arab itu. "Lalu bagaimanakah beriman kepadanya?" "Aku percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun aku belum pernah melihatnya, dan membenarkan perutusannya, sekalipun aku belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu. Nabi Muhammad pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab Badui, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi Muhammad di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya kepada dirinya. "Tuhan, ini Nabi Muhammad." "Iya," jawab Nabi Muhammad. Dia pun segera tunduk untuk mencium kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Melihat hal itu, Nabi Muhammad menarik tubuh orang Badui itu, seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab Badui, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan itu biasanya dilakukan oleh hamba saya kepada Tuhannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang tak kabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita." Malaikat Jibril turun membawa berita dari langit. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu dan berfirman, katakanlah kepada orang Arab Badui itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti dan akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Malaikat Jibril kemudian pergi. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan Malaikat Jibril kepada orang Arab Badui itu. Maka orang Arab Badui itu pun berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah Tuhan semesta, jika dia membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan kepadanya." Kata orang Arab Badui itu, "Apa yang akan engkau perhitungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata Nabi Muhammad, "Jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran maghfirahnya." Jawab orang Arab Badui itu. Orang Arab Badui itu berkata lagi, "Jika Allah Ta'ala semesta alam memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika Allah memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Nabi Muhammad pun menangis, mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau yang mulia jatuh membasahi janggutnya. Melihat itu, Malaikat Jibril turun lagi seraya berkata, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berkata, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga aras lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang." Malaikat Jibril melanjutkan, "Ya Muhammad, katakanlah kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisab dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan kemaksiatannya, dan ia juga akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa gembiranya orang Arab Badui itu. Mendengar kabar tersebut, ia pun menangis karena tidak berdaya menahan haru dan bahagianya. Sungguh mulia dan beruntungnya orang Arab Badui itu. Ia mencintai dan meyakini akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Walaupun ia sendiri belum pernah melihat dan mengenal sosok mulia baginda Nabi Muhammad, sehingga ia dipertemukan Allah kepada kekasih utusannya, Nabi Muhammad, di tempat yang mulia. Orang Arab Badui memang terkenal sangat jauh dari ilmu agama alias jahil. Mereka sering berada di tempat yang aneh. Namun, karena tingkahnya inilah yang membuat para sahabat sering dapat ilmu baru, sehingga sebagian mereka berharap-harap agar orang Badui ini selalu datang dan membuat ulah, sehingga mereka bisa menggali ilmu dari sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang Badui tersebut. Berikut, kami sajikan kisah mengenai seorang Badui yang kencing di masjid Nabi SAW. Semoga dari kisah ini kita bisa mendapatkan faedah ilmu yang syar'i yang berharga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, seorang Arab Badui pernah memasuki masjid, lalu dia kencing di salah satu sisi masjid. Lalu para sahabat menghardik orang ini.
Namun, Nabi Muhammad SAW melarang tindakan para sahabat tersebut. Tatkala orang tadi telah menyelesaikan hajatnya, Nabi SAW juga mengatur para sahabat untuk mengambil udara. Kemudian bekas air kencing itu pun disirami. Hadis riwayat Bukhari nomor 221 dan Muslim nomor 284. Dan inilah 5 pelajaran dari Arab Badui yang kencing di masjid. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa air kencing itu najis karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membersihkan tanah atau lantai masjid yang terkena kencing tadi. Oleh karena itu, kencing dan kotoran yang keluar dari dalam tubuh manusia adalah najis. Kedua, wajibnya membersihkan lantai masjid dari najis karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air pada najis tersebut. Ketiga, terdapat larangan kencing di masjid karena Nabi SAW tidak mengingkari pengingkaran para sahabat terhadap orang Badui tadi. Beliau SAW hanya melarang untuk tidak menghardiknya, sehingga ini menunjukkan bahwa kencing di masjid terlarang. Keempat, membersihkan najis yang ada di masjid haruslah dilakukan dengan segera. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan menggunakan air dalam hal ini. Namun sebenarnya, jika kencing tadi dibiarkan begitu saja, maka dia akan hilang dengan sendirinya karena tertiup angin atau terkena terik matahari. Namun, karena tujuannya ingin agar najis segera hilang, maka digunakanlah air. Kelima, membersihkan najis yang ada di masjid hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu jika sudah mencukupi yang melakukan hal ini, maka orang lain gugur kewajibannya. Kenapa bisa fardu kifayah? Karena Nabi SAW diperintahkan untuk membersihkan kencing tadi, namun beliau tidak bersama-sama dengan mereka membersihkannya. Jika hukum melakukan hal ini adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang, maka tentu Nabi SAW yang terlebih dahulu membersihkan najis tersebut dari sahabat lainnya. Oleh karena itu, barang siapa melihat najis di masjid, maka dia wajib membersihkannya. Jika tidak mampu, maka dia wajib meminta orang lain untuk membersihkan najis yang ada di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.